hati orang-orang Yahudi itu takut mati, bener, ya. Dilihat itu di perang Palestina, ya. Orang-orang Yahudi itu mereka tentara-tentara Yahudi itu mereka disuruh pakai pempes. Nah, kenapa? Karena mereka mau maju perang saja sudah terkencing-kencing, saking takutnya. Mengakali syariat itu begini, salah satunya, gitu ya. Kalau di dalam usul fikih itu ada peristiwa orang berjudi, gitu ya, ada 5 orang berjudi. Tetapi kalau salah satu di antara mereka, orang judi itu kan urun, gitu ya, 10 ribuan, gitu. Nah, nanti setelah urun 10 ribuan, yang menang dia dapat iuran dari teman-temannya ini. Nah, ini ada 5 orang iuran 10 ribuan, kan harusnya 5 orang 50 ribu. Satu orang tidak urun, ya, satu orang tidak urun, maka ini belum dikatakan judi, syarat rukunnya belum ada, belum apa namanya, belum terpenuhi. Kenapa? Karena syarat rukun judi itu semuanya harus urun, ya. Nah, ini ada yang nggak urun, berarti kan syarat rukunnya belum terpenuhi, belum dikatakan judi, berarti judinya nggak sah, kayak gitu. Nah, itu namanya mengakali syariat, gitu ya. Dia dapat cuman 40 ribu, harusnya 50 ribu. Padahal apa namanya, syarat rukun itu bukan untuk hal-hal yang seperti itu, ya. Syarat rukun itu ya seperti untuk ibadah, ya. Syarat sholat, gitu ya, itu bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, atau suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya. Badannya suci dari hadas kecil maupun hadas besar, pakaiannya juga suci, tapi tempatnya ada najis, nggak sah, karena syaratnya nggak terpenuhi, gitu ya. Rukunnya, salah satu rukun Al-Fatihah, misal kalau rukun sholat, nggak baca Al-Fatihah, berarti sholatnya ini nggak sah, kayak gitu. Nah, maka orang Yahudi itu bisanya hanya seperti itu, gitu ya, ngakali. Contoh, orang Yahudi itu Sabtu itu hari raya setiap pekan, jadi nggak boleh apa namanya, nggak boleh bekerja, nggak boleh nyari maisah, karena dia dikasih waktu 6 hari untuk maisah, 1 hari libur beribadah, ya. Tadinya nurut kayak gitu ya, pokoknya ya siap kayak gitu. Tapi kenapa? Tetapi Allah mengujinya, karena orang-orang Yahudi di kompleks itu adalah pencari ikan, digoda. Hari Sabtu itu ikannya banyak, gitu ya, sehingga sangat tergiur untuk nyari ikan di hari Sabtu. Hari-hari lainnya, Ahad sampai Jumat, sepi. Tapi pas hari Sabtu, itu mereka ikan itu sangat banyak, sehingga diakali. Memang nggak nyari ikan di hari Sabtu, tapi Sabtu malam mereka bikin apa ini namanya, bikin penangkap, gitu ya. Terus hari Sabtu mereka nggak mencari ikan, hari Ahad diambil. Pada hakikatnya mereka hari Sabtu itu sedang nyari ikan, cuman mereka tidak ke sungai ataupun ke laut, nah, gitu. Nah, ini di apa namanya, mengakali seperti itu, gitu ya.
Jadi Al-Quran yang kita pelajari haruslah jangan seperti pola tingkahnya orang-orang Yahudi. Kita ini adalah orang-orang kaum muslimin yang memang mempraktekkan Al-Quran itu dan mempelajarinya, menghafalkannya, dan kita amalkan sekuat tenaga kita, gitu ya. Di samping kita nanti juga mengajari, gitu ya. Itulah perumpamaan yang perumpamaan untuk orang-orang yang tidak mengamalkan Taurat, padahal dia diperintahkan untuk mempelajari dan mengamalkan Taurat. Dan kita harus bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan tersebut. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita seperti keledai. Masalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil khimari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberinya petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan untuk orang-orang Yahudi juga masih ada di ayat berikutnya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Gitu ya. Ini salah, gagal faham, gitu ya. Dan kita juga jangan sampai gagal faham seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka memang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya kuat, tenaganya kuat. Gitu ya. Jarang ada yang bisa menandingi orang-orang Yahudi. Ya. Mereka berpikir mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Mereka berpikir bahwasanya Allah cinta sama mereka. Gitu ya. Orang Yahudi ini juga orang-orang yang sangat cerdas, gitu ya. Kecerdasan itu di atas rata-rata lah. Gitu. Ya sekarang kan juga begitu kan. Orang-orang Yahudi itu dari sisi persenjataan perang juga lebih canggih, gitu ya. Zaman dahulu itu tidak ada namanya, saya malah lupa ini. Jadi ketapel yang apa namanya, Ustaz? Ketapel yang sangat besar, gitu ya. Jadi bikin ketapel yang sangat besar, terus diambil, dikasih karet, fungsinya untuk melempar batu. Manjanik namanya ya. Itu kaum muslimin nggak pernah berpikir punya senjata perang seperti itu. Kaum muslimin ya senjatanya cuman pedang sama tameng, panah, gitu ya, tombak. Itu hanya sekitar itu jarak perang jarak pendek. Tapi orang Yahudi sudah punya peralatan perang manjanik. Sekarang juga begitu, ya. Di apa namanya? Di Palestina itu senjata andalnya ya roket, gitu ya. Tapi orang-orang Israel itu mereka kehebatan senjatanya juga sangat banyak, itu sangat luar biasa, gitu ya. Nah, tetapi Allah mentakdirkan lain, walaupun senjatanya terbatas, tetapi orang-orang Israel, orang-orang tentara-tentara Palestina menjadi tentara-tentara yang terkuat di zaman ini, gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi dikasih kecerdasan sehingga dia bisa menguasai dunia, perekonomian yang menguasai Yahudi. Mereka menganggap saya dikasih
kecerdasan yang lebih dari bandingan manusia-manusia yang ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ridho sama saya, gitu ya. Allah itu cinta sama saya, gitu ya. Nah, padahal itu bukanlah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu. Jika kamu orang-orang yang benar. Gitu ya. Itu bentuk pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Hai Yahudi, kalau engkau menganggap aku ini bersamamu, mencintaimu, maka ya udah, kamu sekarang mati sajalah, berharap supaya kamu segera mati." Gitu. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwasanya Allah cinta mereka. Kalau Allah sudah cinta mereka, kematian datang itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena memang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar kan seperti itu. Gitu ya. Orang kalau sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, mati pun pasti akan selamat. Gitu ya. Nah, tapi ternyata orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang ingin hidup terus, tidak mau mati. Karena mereka tahu bahwasanya karena kalau mereka mati, mereka pasti akan mengalami kesengsaraan hidup. Gitu ya. Maka ditantang oleh Allah. Hei Yahudi, kalau engkau menganggap Allah cinta sama kamu, udah kamu mati saja. Tetapi mereka ternyata tidak mau, gitu ya. Wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Gitu ya. Hati orang-orang Yahudi itu takut mati, benar, gitu ya. Dilihat itu di perang Palestina, ya. Orang-orang Yahudi itu, mereka tentara-tentara Yahudi itu, mereka disuruh pakai pempes. Nah, kenapa? Karena mereka mau maju perang saja sudah terkencing-kencing, saking takutnya. Orang-orang Yahudi lari dari kematian. Ya, tapi sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Sebenarnya ini juga untuk pelajaran kita semua, gitu ya. Bahwasanya mati itu pasti, gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir setelah kematian. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Ini adalah orang-orang yang cerdas, gitu ya. Nah, mari ya kita berpikir. Pernah nggak para ustadzah berpikir ini, gitu ya? Kalau sudah mati, apa yang terjadi pada diri saya? Gitu ya. Ini perlu tadabbur, tafakur, gitu ya. Kematian itu kan sudah pasti, tidak ada yang menolaknya. Kata orang ateis saja itu tidak akan pernah menolak kematian. Orang ateis tidak punya agama itu yakin akan adanya kematian. Bedanya mereka menganggap bahwa kalau sudah mati ya sudah. Kehidupan itu selesai dengan mati. Ya, tetapi kaum muslimin, orang-orang Islam, dan juga orang-orang yang diberi kitab samawi, mereka menganggap bahwasanya setelah kematian itu ya pasti ada kehidupan. Kata orang Buddha ya, benar, orang Hindu, itu setelah kematian itu pasti ada penyiksaan. Ya, maka mereka punya berpikir begini, kalau mereka ada istilah reinkarnasi, gitu ya, untuk menghindari
menghindari kehidupan setelah kematian, itu mereka kembali ke ruhnya itu pindah ke bayi yang akan lahir, namanya reinkarnasi, ya. Tapi kaum muslimin tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Orang sudah meninggal itu adalah awal dari kehidupan. Nah ini, ya, meninggal itu kan begini para ustadz dan ustadzah, ya. Jasad kita ini kan ada dua, gitu ya. Ada dua komponen. Pertama komponen jasad ini, tangan yang kelihatan ini yang bisa dipegang oleh panca indera, gitu. Ada komponen ruh, gitu ya. Yang meninggal itu adalah ruhnya. Karena apa? Karena dia organ-organnya tidak bisa berfungsi seperti pada umumnya. Jantung tidak bisa memompa darah, gitu ya. Karena jantung tidak memompa darah, maka darah itu tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Itu kan jadi akhirnya mati, gitu ya. Tapi ruh ini tidak bisa mati, ya. Ruh itu sekali ditiupkan kepada jasad dan nanti saat keluar dari jasad itu juga masih hidup. Nah, ruh itulah nanti akan meneruskan kehidupannya, walaupun jasadnya tidak. Dan kita ini nanti ruhnya akan ditinggal, gitu ya. Bahkan kalau orang-orang ruhnya itu akan melanjutkan kehidupan, meninggalkan jasad, gitu ya, meninggalkan jasad. Padahal sehingga kalau orang-orang sufi itu begini, jasad itu hanya penghalang kenikmatan, ya. Orang sufi itu punya pikiran jasad ini penghalang kenikmatan. Kenapa? Karena seharusnya kita itu ruh itu kan tidak perlu makan minum seperti ini, seperti jasad, gitu ya. Dia hanya fokus konsentrasi ibadah sehingga mendapatkan kelezatan ibadah. Tapi karena ruh kita itu masih dibelenggu oleh jasad, padahal jasad itu perlu makan, maka jasad itu kadang haus perlu minum, penghalang kenikmatan ibadah. Jasad itu perlu makan itu nanti perlu makanan, sehingga itu nanti dia akan menghalangi kenikmatan ibadah yang dilakukan oleh ruh, ya. Begitu juga karena jasad kita masih terbelenggu oleh jasad, maka kita harus menjaga ada sesuatu supaya menjaga kesehatan jasad, yaitu dengan olahraga dan sebagainya. Ya, bisa difahami nggak ini Ustaz? Jadi jasad ini nanti hanya sampai tugasnya menjadi tempat tinggal ruh, itu sampai jasad itu memang sudah tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, sehingga ruhnya nanti akan dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jasadnya ditinggalkan di bumi menjadi makanan cacing-cacing tanah, gitu ya. Padahal ruh itu masih tetap hidup. Nah, orang yang cerdas itu orang yang berpikir setelah ditinggal jasad itu loh, kehidupannya seperti apa, apakah selamat ataukah tidak. Proses mencari bekalnya itu ya di dunia ini, gitu ya. Maka kalau toh kita berusaha sekuat tenaga menghindarkan diri dari kematian, kita tidak akan bisa terhindar dari kematian. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian
yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemuimu. Kematian itu pasti akan menemuimu. Walaupun kau berlari, walaupun kau bersembunyi di tempat yang tidak diketahui manusia, tetapi kematian akan datang menemuimu dimanapun kamu berada. Ya. Kemudian ia pasti menemuimu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Nah, ini kembali langsung kepada tata cara supaya kita bisa selamat, ibadahnya seperti apa. Gitu ya. Masuk kepada perkara fikih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka apa? Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju ingat kepada Allah. Wadharul bai', dan tinggalkan segala bentuk perniagaan. Yang seperti itu, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik darimu, in kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Ini secara tekstual adalah khusus untuk hari Jumat, ya. Tetapi secara kontekstual, gitu ya, ibadah sholat itu adalah pengganti sholat zuhur, ya. Perintah untuk satu unit ibadah yang sama berarti perintah juga untuk jenis ibadah yang lainnya. Perintahnya untuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu pengganti sholat duhur. Berarti juga perintah untuk sholat asar, perintah juga sholat maghrib, dan juga perintah sholat 5 waktu yang lain. Gitu ya. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Setiap kali sholat, mendengar azan, 5 kali sholat, bersegeralah. Gitu ya. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Perniagaan itu adalah jenis kegiatan yang paling sulit untuk ditinggalkan. Coba dibayangkan, ya, bayangkan saja lah, ya. Bayangkan, kan gratis. Jenengan punya warung, gitu ya, atau sedang jualan lah, apa saja jualannya, sedang laris banget. Nah, terdengar dipanggil, perasaannya berat kan? Ya. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, ini lebih mudah harusnya. Nah, kerja kantoran, gitu ya, udah begitu terdengar azan, segera ditinggalkan. Apapun aktivitas yang sedang kita lakukan, segera untuk tinggalkan pekerjaan kita, menuju kepada segera melaksanakan sholat. Ya. Lebih khusus untuk sholat Jumat. Gitu ya, karena apa? Karena sholat Jumat itu sholat yang tidak bisa ditawar, ya, waktunya. Sholat duhur, sholat asar, kita bisa mengatur waktunya. Ya, bahkan kalau di pegunungan itu ada yang sholat asar itu jam 5. Pernah menyaksikan? Itu saya dulu pas naik gunung ke Gunung Slamet, pulang dari Gunung Slamet, dari atas sudah jam 5. Nah, tapi jam 5 saya baru terdengar azan asar. Gitu ya. Tapi kalau sholat Jumat nggak bisa. Ya, mau kita berangkat setengah 1 ya kita berarti sudah bubar sholat Jumatnya. Kalau di sini, konon katanya kalau di lain-lain tempat itu sholat Jumat bisa 2 ronde, gitu ya. 2 ronde dalam arti begini, Kalibagor jam 12, bisa juga nanti Sokaraja jam 1 mulai, kesepakatan warga. Gitu. Konon ada daerah yang seperti itu, tapi saya belum pernah
belum pernah menjumpainya. Tapi yang jelas ketika sholat Jumat terutama, begitu juga perasaan kita untuk sholat-sholat yang lain, 5 waktu yang lain. Tapi lebih ditekankan sholat Jumat. Itu ketika terdengar suara adzan ya segera tuju kepada segera melaksanakan sholat. Apakah padahal kita sebenarnya tidak, hari Jumat itu tidak seperti ibadahnya orang Yahudi yang tidak boleh beraktivitas. Hari Jumat itu boleh kita masih beribadah, mencari dunia, jualan itu masih boleh. Kalau sudah selesai sholatnya, segera kembali kepada pekerjaan untuk melanjutkan pekerjaan. Yang jualan, yang bekerja yang lain juga bekerja yang lain. Fa idza qudiyatis salati fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ya. Terus yang terakhir, ayat yang ke-11, wa idza ra'aita tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah, katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah Maha Pemberi rezeki. Ini peristiwa ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, lalu di luar masjid datang serombongan kafilah dagang. Kalau kafilah dagang datang, itu mereka segera berkumpul berebut untuk membeli dagangan. Kalau telat bisa ketinggalan. Hatta sedang khutbah Jumat, datang kafilah, lalu orang-orang pada keluar untuk membeli dagangan. Tertinggal hanya 12 orang saja yang untuk mendengarkan khutbah Rasulullah. Maka Rasulullah membaca, atau Rasulullah SAW membacakan surat Al-Jumu'ah ini, yang intinya kalau engkau duduk mendengarkan khutbah itu tentu lebih baik daripada perniagaan dan perdagangan itu, ya. Itu yang bisa kita sampaikan. 1 jam sudah, mudah-mudahan 1 jam ini bisa memberikan kebaikan kepada kita.